adalah 6.666 ayat, yaitu 6666. Itulah jumlah ayatnya. Kenapa? Karena Al-Quran mengimani bahwa Al-Quran adalah suatu ringkasan cerita, ringkasan yang terkandung dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Oleh karena itu sarinya diambil dan menjadi beberapa ayat saja yang akhirnya berjumlah 6.666. Dan kemudian saudara kasih, karena kita lahir ke dunia ini sudah ada Alkitab dan sudah ada Al-Quran. Kalau misalkan saudara lahir dari orang Kristen, maka saudara otomatis akan menjadi orang Kristen. Dan jika ada seorang lagi yang lahir oleh karena keturunan orang Islam, maka dia otomatis menjadi orang Islam, saudaraku. Tetapi pernahkah engkau berpikir, pernahkah engkau coba menganalisa, pernahkah engkau menguji kebenaran dari kedua kitab itu? Karena kedua kitab itu mengatakan, ini juga benar, ini juga benar. Menawarkan surga, ini juga menawarkan surga, saudaraku. Pernahkah engkau menguji kebenaran itu? Alkitab atau Tuhan mempersilahkan mempersilahkan manusia untuk menguji kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman Tuhan katakan suruh menguji. Ujilah firman Tuhan, ujilah kebenaran firman Tuhan, ujilah setiap janji-janji Tuhan, dan itu akan digenapi atau tidak. Kalau Allah berjanji, dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Tetapi Allah mengikat dirinya dengan janjinya itu, dan dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Oleh karena itu, ujilah firman Tuhan, uji. Dan kemudian Mazmur pasal yang ke-100, Mazmur 119 ayat yang ke-140. Mazmur 119 ayat yang ke-190. Demikianlah firman Tuhan. 140. Demikianlah firman Tuhan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Janji Tuhan sangat teruji, firman Tuhan sangat teruji, karena Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, karena Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang pernah dia ucapkan kepada manusia. Oleh karena itu, ujilah firman Tuhan. Alkitab ini suruh diuji, firman Tuhan diuji. Bahkan firman Tuhan katakan, ujilah setiap roh, setiap pengajaran yang masuk, apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Saudara yang kasih, bagaimana kesaksian Al-Quran tentang dirinya? Di dalam Al-Quran berkata, kalau engkau ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka kau akan seret dan kau akan masukkan ke neraka. Begitu menakutkan, saudaraku, begitu menyeramkan. Karena kita tidak boleh menguji dan mengecek Al-Quran, karena mereka harus percaya 100% bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Tetapi Alkitab katakan, ujilah aku. Uji. Saudara mau menguji, baca Alkitab. Kalau saudara akan baca Alkitab, maka saudara akan banyak menerima, melihat, membaca ada banyak janji-janji Allah, dan janji-janji Allah itu disediakan untuk saudara. Bagaimana kita bisa menurut janji Allah, saudara, kalau kita nggak bisa baca Alkitab? Oleh karena mari kita baca Alkitab sama-sama. Setiap hari kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita menerima janji-janji Allah dan merasakan janji Allah itu. Saudara yang kasih, kemudian yang berikutnya, utusannya. Jadi kalau orang Kristen, utusannya itu bernama Isa Al-Masih. Dan kalau orang Islam, utusannya bernama Muhammad. Dan saudara, bagaimana utusan ini? Kalau dia mengaku sebagai utusan, tentunya ada tanda-tanda yang menyertai dia sebagai utusan Allah. Allah tidak pernah mengutus seseorang manusia pun kalau tidak disertai dengan tanda-tanda yang Allah siapkan bagi dia. Tanda-tandanya adalah dinubuatkan, bernubuat, dan bermukjizat. Inilah tanda-tanda utusan Allah, bahwa dia harus dinubuatkan. Sebelum lahir dia itu dinubuatkan bahwa dia nantinya akan lahir. Dan kemudian setelah dia dinubuatkan, dia pun bernubuat. Apa yang akan terjadi besok? Apa yang terjadi akan di masa depan? Dia akan menubuatkan sesuatu, dan nubuat itu harus terjadi kalau dia sungguh-sungguh menjadi utusan Allah. Dan di samping itu ada mukjizat yang menyertainya. Saudara yang kasih, bagaimana Yesus Kristus telah dinubuatkan oleh Musa sendiri. Musa pernah menubuatkan
tentang kedatangan Yesus Kristus, yaitu dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 18 yang dikatakan bahwa nanti akan muncul dari keluargamu, dari sahabatmu. Ulangan 18 ayat 18, saudaraku. Dan kemudian Yesus pun dia bernubuat. Banyak nubuatan-nubuatan yang Yesus ucapkan. Salah satunya kalau kita lihat saudaraku dalam Matius 24 ayat 24 yang dikatakan bahwa nanti akan muncul Mesias palsu. Nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Dan kita lihat sekarang sudah banyak muncul nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Banyak orang yang mengatakan akulah Mesias, akulah nabi. Tetapi kita masih diuji. Karena firman Tuhan katakan nanti akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias yang palsu. Dan kemudian saudaraku bermujizat. Kita sudah tahu bagaimana Alkitab mencatat ratusan kali Yesus bermujizat. Dia dapat mencelikkan orang yang buta. Dia dapat membangkitkan orang yang lumpuh. Dia dapat membuka mulut orang yang bisu. Dia dapat membangkitkan orang yang mati. Dan Al-Quran pun menyatakan seperti itu. Al-Quran di surat 5 Al-Maidah ayat 110 juga mengatakan bagaimana Yesus bermujizat. Yesus dapat menciptakan seekor burung dari tanah. Yesus dapat mencelikkan mata yang buta sejak lahir. Yesus dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, orang yang berpenyakit kusta. Dan yang lebih hebat lagi, Yesus dapat membangkitkan orang yang mati. Itu dicatat dalam surat Ali Imran ayat yang kelima, surat yang kelima yaitu 110. Saudaraku yang kasih, apa kesaksian Al-Quran tentang nabinya? Apakah Nabi Muhammad dinubuatkan? Apakah dia bernubuat? Apakah dia bermujizat? Saudaraku, mari kita lihat kesaksian dia sendiri, saudaraku. Kesaksian Al-Quran di sana dikatakan bahwa di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak pernah menubuatkan setelah Yesus akan lahir nabi baru. Karena Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya setelah Yesus Kristus, setelah firman Allah itu turun sendiri, tidak ada lagi. Karena Allah sudah turun sendiri. Karena Allah dengan kuasanya, dia turun dengan sendirinya. Dia turun sendiri sehingga tidak perlu lagi ada nabi-nabi lain untuk turunnya kedua kali. Saudara kasih, dan kemudian apakah dia bernubuat? Di dalam Al-Quran memang ada nubuatan-nubuatannya, tetapi nubuatannya kita masih harus lihat. Dan yang paling penting, apakah dia bermujizat, saudaraku? Apakah dia bermujizat? Mari kita lihat, saudaraku, apa kata Al-Quran. Surat yang ke-6 ayat yang ke-37. Surat yang ke-6 ayat yang ke-100, ayat yang ke-37. Surat ke-6 ayat yang ke-37. Demikianlah kesaksian Al-Quran tentang mujizat itu. Di sana dikatakan bahwa dan mereka orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mujizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mujizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi kata sebenarnya mujizat sudah ada, tetapi orang itu nggak tahu kalau ada mujizat dari Muhammad. Saudara yang kasih namanya mujizat itu harus didemonstrasikan keluar. Yang namanya mujizat itu harus disaksikan oleh orang. Itulah mujizat, saudaraku. Tetapi kalau Al-Quran katakan bahwa sesungguhnya Allah itu mereka mujizat, tapi banyak orang yang tidak tahu. Tapi kita lihat coba ayat yang lain, saudaraku, tentang mujizat ini. Surat yang ke-10 yaitu surat Yunus. Surat Yunus ayat yang ke-20. Demikianlah kesaksian Al-Quran. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu keterangan atau mujizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu adalah kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama dengan kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Muhammad sedang menanti-nantikan mujizat yang Allah janjikan untuk rasulnya sebagai tanda kerasulannya. Dia menanti-nantikan dan menunggu, dia bilang. Jadi lo gak tahu kalau aku ini bermujizat. Di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa mari kita sama-sama menunggu. Mungkin suatu saat Tuhan akan turunkan mujizat. Jadi menunggu, saudara yang kasih. Dan kemudian di surat yang lain, saudara, apa yang dikatakan oleh Al-Quran di surat 29 ayat yang ke-50. Surat 29 ayat yang ke-50, demikianlah kesaksian Al-Quran tentang mujizat. Dan orang-orang kafir Mekah berkata,